Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut sama krisis. Nah, itu tema live saya hari ini. Kenapa nggak boleh takut? Karena ternyata bukan krisisnya yang perlu kita takuti, atau bukan krisisnya yang perlu kita kalahkan sendirian. Meskipun ya aslinya saya juga rada gimana gitu, tetapi ya ada satu kisah yang membuat saya berpikir berbeda tentang krisis. Meskipun ya karena banyak masukan lain juga, tapi ada satu cerita yang mengubah mindset saya tentang krisis, yang itu sangat-sangat meringankan hidup saya secara emosional ya. Jadi intinya kitanya sendiri dulu ringan. Nah, bismillah, hari-harinya hidup kita jauh lebih ringan juga. Nah, gimana ceritanya? Satu cerita yang sangat berkesan buat saya. Saya lupa dulu yang menceritakan itu siapa. Waktu saya kuliah di Jogja, ngomongin ya sebenarnya mirip-mirip tentang krisis. Waktu itu saya sedang sering-seringnya berorganisasi, karena di beberapa organisasi kan kadang ada masa krisisnya ya. Nah, gimana ceritanya? Gini ceritanya. Jadi, suatu ketika ada satu keadaan yang memaksa dua orang, bisa lebih juga sebenarnya, untuk diuji atau dites. Dites apa? Ada dua orang dites untuk dimasukkan ke dalam satu tempat di dalam hutan, tapi hutannya dipagar, ditutup ya. Jadi setiap mereka masuk, mungkin mereka akan nggak mudah untuk keluar dari hutan itu. Nah, tetapi di hutan itu ada seekor harimau yang kelaparan karena nggak punya mangsa. Jadi setiap ada yang datang, itu akan menjadi santapan buat si harimau itu. Nah, ini cerita fiksi memang. Saya yakin ini fiksi sih, tetapi sangat-sangat inspiratif buat saya. Nah, dua orang itu adalah, tanpa mendiskreditkan sebuah profesi ya. Dua orang ini profesinya pertama adalah seorang akademisi, ya mungkin seperti profesor begitu ya, seperti profesor. Satu lagi entrepreneur yang memang udah terbukti entrepreneurship-nya, udah berpengalaman di dunia bisnis, di dalam kehidupan dia, makan asam garam pengalaman dia. Nah, seorang profesor ini juga sebenarnya sangat-sangat berpengalaman, tapi dia berpengalaman untuk riset, untuk menemukan teori-teori baru dan sebagainya. Nah, mereka berdua ditanya apa yang akan mereka lakukan jika mereka tahu bahwa 1 bulan yang akan datang mereka harus masuk ke dalam hutan yang ada macannya tadi secara bersamaan. Si profesor berpikir keras, dia akan, ya jawaban dia untuk saat ini aku tidak punya jawaban, tetapi yang jelas aku lakukan adalah mencari referensi. Dengan apa aku bisa mengalahkan itu? Padahal syarat masuknya adalah nggak dibekali apapun, nggak dibekali senjata, nggak dibekali perlengkapan survival, nggak dibekali apapun lah. Intinya mereka disuruh keluar dari hutan itu tanpa dimangsa oleh seekor harimau itu. Nah, akhirnya ya si profesor hanya menganalisa bahwa aku akan cari tahu dulu, aku cari ilmunya dulu, cari apa yang bisa aku lakukan, saya juga akan cari tahu. Jadi dia mencari tahu apa yang dia bisa lakukan gitu ya. Nah, itu jawabannya ya. Jadi emang ya sesuai lah ya, nggak bisa sembarangan ngomong gitu ya. Bener, bagus, baik,
Nah, tetapi yang kedua, jadi di sini nggak ada yang salah benar nih, nggak ada yang salah benar. Yang kedua adalah seorang entrepreneur. Dia menjawab dengan jawaban 1 bulan ke depan yang saya sangat mungkin lakukan adalah berlatih berlari. Wes. Kenapa berlatih berlari? Ditanya, kenapa berlatih berlari? Nah, terus si profesor juga menjawab, hei, kamu berlatih berlari, sehebat apapun kamu berlatih, hanya dalam waktu 1 bulan, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan seekor harimau dewasa, gede, yang sudah dalam hidupnya isinya adalah lari, mengejar mangsanya. Nah, kayak gitu. Nah, akhirnya si dua orang ini akhirnya si entrepreneur hanya menjawab, ya setidaknya itu yang bisa saya lakukan, gitulah ya. Kau yakin tetap melakukannya? Apakah kau tidak mencoba untuk mencari tahu hal yang lain untuk bisa dilakukan? Karena mungkin apa yang kau lakukan itu sia-sia. Si profesor melakukan banyak cara, banyak pendapat ya. Nah, sampai akhirnya di hari H mereka dimasukkan ke dalam hutan itu. Singkat cerita, mereka berhadapan juga dengan si harimau itu. Nah, si harimau itu akhirnya mengejar mereka. Dan tahukah Anda, si profesor adalah orang terakhir, atau bukan orang terakhir ya, karena dia tidak belajar berlari. Karena sampai hari H, si profesor tidak tahu dengan apa dia bisa menyelamatkan diri dari kejaran harimau, yang mana dia tidak diperbekali dengan apapun. Tidak dibekali dengan apapun, ya hanya baju yang melekat di badannya. Dan ya akhirnya ya hanya pasrah, karena secara logik tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan diri dari si harimau. Secara analisis dia hanya fokus sama harimaunya. Ini cuma kisah ya, walaupun di luar sana saya yakin akan banyak orang-orang cerdas pintar untuk menjawab ini. Tapi aku cuma mau ngasih alasan dan jawaban seorang entrepreneur tadi. Entrepreneur akhirnya, singkat cerita, si harimau itu bisa menangkap si profesor. Kenapa? Karena profesor kalah lari sama si entrepreneur. Karena si entrepreneur ini udah berlatih lari selama 1 bulan. Tapi singkat cerita, intinya semuanya diselamatkan oleh oleh yang memberikan tugas. Semuanya diselamatkan. Nah, setelah itu si profesor diselamatkan dan si entrepreneur tuh bisa selamat dengan caranya, dengan tetap berlari dan sebagainya. Nah, saat diselamatkan, mereka sama-sama diwawancara kembali. Si profesor ditanya, kenapa Anda tetap berlari? Ya karena saya takut. Karena saya ketakutan dan saya tetap berlari. Karena ya setelah ada di dalam hutan, setelah saya analisis tidak ada yang bisa aku lakukan. Ternyata yang secara refleks aku lakukan hanya satu hal, yaitu berlari. Olahraga paling primitif dari manusia purba, mereka udah berlari. Nah, melarikan diri ya. Akhirnya tetap berlari. Nah, lalu si entrepreneur juga ditanya, apa yang kamu lakukan? Tidak jauh berbeda dengan si profesor. Karena saya hanya tahu bahwa yang bisa saya lakukan hanya berlari. Itu kenapa saya berlatih berlari. Dan saya tidak memfokuskan diri lari bukan karena takut,
bukan semata-mata takut karena krisisnya, tetapi dia fokus untuk apa? Untuk lebih depan, untuk lebih duluan dibandingkan si profesor. Paham nggak? Jadi bukan si macan yang harus aku kalahkan, tetapi setidaknya aku mengalahkan sang profesor. Semoga si profesor semoga si harimau cukup kenyang dengan si profesor sehingga dia bisa menyelamatkan diri. Jadi ada satu hikmahnya. Apa? Hikmahnya adalah si macan ini sebenarnya mungkin krisis yang kita hadapi kapanpun dimanapun. Krisisnya itu si macan ini. Dan terkadang sebenarnya kita jangan terlalu fokus sama sama krisisnya. Jangan terlalu fokus sama krisisnya. Tetapi fokus aja sama apa yang bisa kamu lakukan. Karena setiap orang punya kemampuan untuk melakukan hal yang dia bisa lakukan. Di masa krisis terkadang tidak hanya sekedar menganalisa, tetapi memang kita harus lakukan apapun tanpa terkecuali yang bisa kita lakukan dengan pastinya cara-cara yang halal. Nah, di situ aku mengambil kesimpulan, ternyata di masa krisis sebenarnya kita nggak perlu takut dengan krisisnya. Yang perlu kita takuti adalah saat kita tidak berbuat apa-apa. Jadi, aku pikir silakan tetaplah berbuat, tetaplah berkarya. Karena nggak ada alasan untuk kita berdiam diri. Stay at home itu bukan stay itu tinggal ya, bukan diem. Tinggal di rumah. Stay at home itu tinggal di rumah, bukan diem di rumah. Jadi bukan nggak ngapa-ngapain, tetapi silakan lakukan hal yang Anda bisa lakukan di rumah. Karena apa? Karena di dalam krisis yang sekarang, ini udah ada, saya selesaikan ya biar atau ada dulu deh. Intinya itu lah ya teman-teman ya. Nanti saya lanjut di video selanjutnya. Mungkin ya saya lanjutkan videonya. Tapi intinya sampai cerita ini berakhir di sini nih tadi. Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkan tentang krisisnya. Yang perlu Anda khawatirkan adalah tentang diri Anda sendiri. Apa yang bisa Anda lakukan. Dan khawatirlah kalau Anda itu galau, bingung, berdiam diri, hanya di rumah, nggak ngapa-ngapain. Terkhusus mungkin Anda yang sudah mengalami dampak atas krisis ini. Tetaplah bergerak. Ini juga ilmu yang saya dapat dari Pak Happy Trenggono. Tetap bergerak itu penting. Nah, nanti kita akan bahas kenapa harus tetap bergerak. Ada banyak cerita untuk bisa membangkitkan kita lah ya. Ini mungkin lebih ke mindset ya. Nah, dengan mindset ini semoga teman-teman bisa menjalani krisis ini jauh lebih ringan. Gitu aja, saya lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Ini part satunya. Jangan lupa subscribe atau add friend kalau belum friend saya masih ada kuota. Nah, silahkan. Terima kasih, gitu aja. Salam untuk Anda. Semoga krisis ini tidak membuat Anda terpuruk, tidak membuat Anda berhenti bergerak dan berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.